Selamat pagi, saya Dr. Agem yang akan menangani Ibu pada hari ini. Hari ini saya akan melakukan keterampilan penata laksanaan resusitasi bayi baru lahir. Apakah betul dengan Ibu Febi? Iya. Kemudian saya akan melakukan konseling antenatal terlebih dahulu, melakukan anamnesis mengenai usia kehamilan. Untuk usia kehamilan Ibu berapa minggu ya Bu? 37. Untuk jumlah bayi dalam kehamilannya? 1. Untuk resiko tambahan, resiko tambahan apakah ada? Tidak ada. Warna cairan apakah jernih? Jernih. Kemudian saya akan menanyakan faktor penyulit maternal, apakah ada Bu? Enggak ada. Faktor penyulit janin dan faktor penyulit persalinan apakah ada? Enggak. Kemudian saya akan melakukan persiapan penolong, yaitu saya akan mempersiapkan alat dan obat resusitasi TABC. Thermal management, menyalakan infant warmer. Kemudian saya akan menghangatkan handuk dan selimut sebelum bayi lahir. Siapkan minimal 3 handuk. Kemudian mempersiapkan alat untuk airway, breathing, circulation, dan drug. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Kemudian saya akan setelah bayi lahir, saya akan menyalakan alat penghitung waktu. Kemudian nilai Apgar score. Setelah itu saya akan mengevaluasi bayi, apakah prematur, bernafas irregular atau menangis lemah, tonus otot apakah lemah, bayi apakah cukup bulan, pada bayi bernafas atau menangis, apakah tonus otot bayi. Bila semua jawaban iya, melakukan perawatan rutin, bayi bisa dirawat bersama ibu, inisiasi menyusui dini, tetap jaga kehangatan dan nafas, lanjutkan observasi pernapasan, laju denyut jantung, dan SpO2. Bila bayi tidak bernafas atau menangis lemah, bernafas irregular, dan tonus lemah, bila ada jawaban tidak, saya akan melakukan langkah awal. Yang pertama, saya akan menghangatkan bayi usia gestasi kurang dari 32 minggu atau berat lahir kurang dari 1.500 gram langsung dibungkus plastik tanpa dikeringkan terlebih dahulu kecuali wajah, kemudian dipasang topi. Kemudian saya akan menghangatkan bayi. Pada bayi ini usia gestasinya lebih dari 32 minggu, yaitu 37 minggu, dan berat lahirnya lebih dari 1.500, yaitu 2.500 gram, sehingga tidak perlu untuk dibungkus plastik. Dan kemudian saya akan memasangkan topi. Setelah itu saya akan membuka jalan nafas dengan memposisikan kepala sedikit membidu menggunakan kain yang dilipat untuk mengganjal bahu bayi. Bersihkan jalan nafas jika perlu. Isap sekret dari mulut, kemudian hidung. Kemudian saya akan mengeringkan bayi dengan handuk hangat. Setelah saya keringkan, saya akan menyingkirkan handuk basah, mengganti dengan kain atau selimut hangat yang kering, dan menstimulasi dengan rangsangan taktil dengan menepuk telapak kaki bayi, sentuh tumit bayi, menggosok punggung, perut, atau tungkai bayi. Kemudian saya akan memposisikan kembali. Saya akan memberikan stimulasi dengan rangsangan taktil. Kemudian saya memposisikan bayi kembali. Setelah itu saya akan mengevaluasi nilai usaha nafas, laju denyut jantung LDJ, kemudian pasang monitor SpO2 reduktor. Setelah itu saya akan mengevaluasinya. Kemudian bila apneo atau
kali per menit, saya akan melakukan ventilasi tekanan positif atau VTP dengan memantau SpO2 dan pasang monitor EKG bila ada. Ventilasi tekanan positif dengan memasang sungkup sesuai dengan ukuran bayi, menutupi hidung dan mulut dengan rapat. Pegang sungkup dengan ibu jari dan jari telunjuk, jari 3, 4, dan 5 menahan maju bulat. Kemudian pompa balon sebanyak 2-30 kali selama 30 detik dengan hitungan pompa 2-3, pompa 2-3. Pompa 2-3, pompa 2-3, pompa 2-3. Setelah itu, saya akan melakukan evaluasi LDJ. Jika kurang dari 100 kali per menit, maka nilai apakah VTV efektif atau tidak. Jika tidak ada pengembangan dada, lakukan koreksi langkah Sripta, yaitu sungkup, reposisi, isap, buka mulut, tekanan dinaikkan, alternatif jalan nafas. Setelah itu, evaluasi LDJ. Jika lebih dari sama dengan 100 kali per menit, kembali nilai usaha, nafas, dan LDJ. Kemudian VTV dan kompresi dada. Jika LDJ kurang dari 60 kali per menit, maka melakukan VTV dan kompresi dada 1:3. Dilakukan selama 60 detik. Pastikan bayi sudah terintubasi atau dipasang LMA. Naikkan FiO2 100% secara simultan, pasang akses intravena dan OGT. Saya akan melakukan intubasi, memasang intubasi terlebih dahulu. VTV dan kompresi dada dilakukan minimal 2 orang, 1 orang melakukan VTP dan 1 orang melakukan kompresi. Dengan menentukan lokasi kompresi dada, yaitu kompresi dada dilakukan dengan cara salah satu, yaitu teknik ibu jari atau thumb teknik, teknik 2 jari, two finger teknik. Kemudian kedalaman sepertiga diameter anteroposterior dinding dada, lakukan dengan interupsi minimal. Pada saat melepaskan tekanan, jari tetap melekat pada dada. Setelah itu, kompresi dada dilakukan bergantian dengan VTP dengan perbandingan 3:1. Selama 30 detik, 45 kompresi, 15 VTP. Saya akan mengompres dada dan juga VTP 1:3 dilakukan selama 60 detik. Jika LDJ kurang dari 60 kali per menit, maka lanjutkan kompresi dada dan VTP. Berikan adrenalin IV atau melalui ETT secara cepat dengan dosis 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram. Adrenalin 1:10.000 dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit pemberian NaCl 0,9% sesuai dengan indikasi. 10 ml per kilogram BB melalui vena umbilicalis selama 5 sampai 10 menit. Jika LDJ kurang dari 60 kali per menit, pertimbangkan apakah terjadi pneumotoraks. Jika LDJ kurang dari 60 kali per menit, pertimbangkan apakah terjadi pneumotoraks. Jika saat penilaian usaha nafas dan LDJ nafas bayi spontan dan LDJ lebih dari 100 kali per menit,
maka evaluasi apakah terdapat retraksi, bayi merintih, atau tachypnea. Jika bayi merintih mengalami retraksi atau tachypnea, maka pasang sipap TPAE 7 cm H2 dengan VIO 2 sesuai dengan target SPO2 dalam monitor SPO2. Bayi usia lebih dari sama dengan 35 minggu FiO2 21%, bayi usia kurang dari 35 minggu FiO2 21-30%. Setelah terpasang sipap, evaluasi kembali apakah bayi terlihat merintih dengan retraksi atau tachypnea. Jika iya, maka masuk dalam kriteria gagal sipap. TPAE 8 cm H2 masih dengan distress nafas berat. SPO2 tidak tercapai dengan FiO2 lebih dari 40%. Berikan VTP dan persiapkan untuk intubasi. Setelah terpasang sipap, evaluasi kembali apakah bayi terlihat merintih dengan retraksi atau tachypnea. Jika tidak, maka lanjutkan ke perawatan pasca resusitasi. Jika saat menilai usaha jalan nafas dan LDJ nafas bayi spontan dan LJD lebih dari sama dengan 100 kali per menit, maka evaluasi apakah terdapat retraksi, bayi merintih, atau tachypnea. Jika tidak, evaluasi apakah terdapat cyanosis tanpa distress nafas atau target SPO2 tidak tercapai. Jika iya, beri oksigen aliran bebas, pertimbangkan sipap jika prematur, dan bila tidak ada perbaikan, maka pertimbangkan apakah penyakit jantung kongenital. Jika tidak ada cyanosis, target SPO2 tercapai, tidak ada distress nafas, maka lanjutkan perawatan bersama ibu. Nilai usaha nafas bayi dengan menggunakan skor Downey dengan kriteria frekuensi nafas skor 0 kurang dari 60 kali per menit, 1 60 sampai 80 kali per menit, 2 lebih dari 80 kali per menit. Retraksi tidak ada retraksi, retraksi ringan, retraksi berat. Cyanosis 0 tidak cyanosis, 1 cyanosis hilang dengan O2, 2 cyanosis menetap walaupun diberi O2. Air entry 0 udara masuk, 1 penurunan ringan udara masuk, 2 tidak ada udara masuk. Merintih 0 tidak merintih, 1 dapat didengar dengan stetoskop, 2 dapat didengar tanpa alat bantu. Interpretasi skor 4 distress pernafasan ringan, pasang sipap. Skor 4-5 distress pernafasan sedang, pasang sipap. Skor lebih dari sama dengan 6 distress pernafasan berat, pertimbangkan untuk intubasi. Kemudian pertahankan suhu pada setiap langkah resusitasi.